Assalamualaikum, salam kenal dengan saya Cahaya Murni. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Pada channel Bangunan Gedung kali ini, saya akan menjelaskan tentang video ketentuan penetapan fungsi bangunan gedung. Sebelum lanjut, mari like, komen, share, dan subscribe. Ketentuan penetapan fungsi bangunan gedung. Dapatkah suatu bangunan gedung memiliki lebih dari satu fungsi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021? Ketentuan penetapan fungsi bangunan gedung adalah suatu bangunan gedung yang ditetapkan memiliki suatu fungsi utama apabila fungsi utama tersebut meliputi sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan luas bangunan gedung. Fungsi utama tersebut dapat didukung oleh fungsi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut. Luas fungsi lainnya tidak melebihi 25% dari luas keseluruhan bangunan gedung. Fungsi lain tersebut merupakan bagian dari pelayanan fungsi utama dan fungsi setiap ruang dalam suatu pola tata ruang, peraturan zonasi, dan subzonasi setempat diatur dalam RT/RW, kabupaten kota, dan atau rencana teknis ruang kota. Suatu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi dan atau subfungsi, yaitu bangunan gedung lebih dari satu fungsi apabila bangunan gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan atau fungsi khusus. Penggabungan fungsi utama memenuhi ketentuan sebagai berikut. Dapat berupa gabungan fungsi hunian, fungsi usaha, misalnya bangunan gedung rumah toko, bangunan gedung rumah kantor, bangunan gedung apartemen, mall, bangunan gedung hotel mall atau kombinasi fungsi-fungsi lainnya. Fungsi hunian tidak boleh digabung dengan fungsi usaha yang berupa industri, peternakan, budidaya hewan. Fungsi sosial budaya yang berupa rumah sakit tidak boleh digabung dengan fungsi lainnya. Bangunan gedung dengan lebih dari satu subfungsi apabila mempunyai fungsi utama gabungan dari subfungsi baik dari fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda. Penggabungan beberapa subfungsi dapat berupa gabungan fungsi-fungsi usaha, misalnya bangunan gedung perkantoran dan bangunan gedung perdagangan pada bangunan gedung kantor toko, bangunan gedung perhotelan dan bangunan gedung perdagangan pada bangunan gedung hotel mall. Penggabungan beberapa subfungsi lainnya. Bangunan gedung fungsi campuran dapat berupa beberapa bangunan massa tunggal dengan fungsi berbeda dan saling terintegrasi pada tapak yang sama, atau bangunan massa tunggal dengan beberapa fungsi berbeda yang saling terintegrasi dapat tersusun secara horizontal dan atau vertikal. Bangunan fungsi campuran tidak boleh menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna bangunan dan lingkungan sekitarnya. Bangunan gedung fungsi campuran wajib mengikuti seluruh standar teknis dari masing-masing fungsi yang digabung. Bangunan gedung fungsi campuran dapat didirikan pada lokasi yang diatur sebagai zonasi peruntukan campuran dalam RDTR. Dalam hal belum tersedia RDTR atau di luar zonasi peruntukan campuran dalam RDTR, dapat didirikan bangunan gedung fungsi campuran apabila memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan teknis dari TPA. Demikian sobat, tentang ketentuan penetapan fungsi bangunan gedung. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Untuk itu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalam.